Lailatul Qadar itu apa? Lailah itu artinya malam. Qadar itu banyak arti, jamaah. Makna pertama, qadar itu artinya ketetapan. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam itu disebut Lailatul Qadar? Berarti malam ketetapan. Kenapa malam yang mulia itu disebut malam ketetapan? Karena kata Nabi, pada malam hari itu ditetapkan seluruh urusan manusia ini 1 tahun yang akan datang. Tepat pada malam hari itu. Itulah mengapa kita dianjurkan oleh Rasulullah, diajarkan dalam Islam untuk menghidupkan malam-malam itu beribadah kepada Allah. Tujuannya, kalau misal nanti Allah menetapkan sesuatu yang mungkin tidak sempurna, semoga bisa disempurnakan dengan ibadah yang kita lakukan di malam hari. Misalnya Allah menetapkan musibah yang teramat sangat besar, Allah berkehendak merubah karena ibadah yang kita dirikan pada malam hari. Berarti takdir bisa dirubah dong Ustaz. Kan ini malam ketetapan nih kan. Dimana nanti Allah tetapin nih selama setahun ke depan nih. Kita sempit apa lapang, kita bahagia atau berduka, kita sakit atau sehat, kita susah apa senang, kan ditentuin nih. Berarti kalau begitu takdir itu bisa dirubah atau enggak? Karena kan kita dianjurin ibadah. Mudah-mudahan kalau Allah takdirin sakit dengan ibadah, Allah mau rubah dengan menjadi sehat. Misalnya Allah takdirkan sempit, dengan kita ibadah, semoga Allah berkehendak, redha untuk menjadikannya lapang. Berarti kalau begitu takdir bisa dirubah Ustaz? Bisa. Yang selama ini mengatakan bahwa takdir itu nggak bisa dirubah. La yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan kekuatan doa. Nggak ada yang nggak bisa dirubah. Bahkan takdir sekalipun bisa dirubah dengan doa. Makanya ada seorang perempuan parubaya datang kepada Nabi Musa pada waktu itu. Nabi Musa, doakan kepada Allah agar saya ini segera punya keturunan. Udah sepuh nih perempuan. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Karena yang berdoa Nabi Musa, saat itu berdoa, saat itu juga dijawab doanya sama Allah. Apa jawaban dari Allah? Musa, saya sudah menulis di buku takdirnya bahwa perjalanan hidup dia nggak punya anak sampai dia meninggal. Terus diberitahulah jawaban doa ini kepada perempuan tersebut. Betapa sedihnya dia luar biasa. Sembari pulang dan lisannya mengatakan, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Wahai Allah yang Maha Penyayang, wahai Allah yang Maha Penyayang. Seminggu kemudian datang lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa doakan, engkau kan kekasihnya Allah, engkau kan Rasulnya Allah. Barangkali Allah luluh kalau engkau berdoa 2 kali. Kata Nabi Musa, udah dibilangin, kemarin udah dijawab sama Allah. Memang ibu ditakdirin gak punya anak sampai meninggal. Doa lagi Nabi Musa, jawaban Allah sama. Disampaikan lagi ke perempuan itu, sedih. Tapi dia pulang sambil berdoa kepada Allah, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Seminggu berikutnya sampai 3 kali datang kepada Nabi Musa, permintaannya sama. Begitu Nabi Musa doa kepada Allah, hasil doanya pun sama. Dia nggak punya keturunan sampai wafat. Udah gitu nggak ada datang lagi. Sebulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang. 1 tahun kemudian wanita itu datang dengan menggendong seorang bayi. Nabi Musa kaget. Loh, kok menggendong seorang bayi? Nabi Musa tanya, Bu, itu anak siapa? Alhamdulillah Nabi Musa, ini adalah anak saya yang telah Allah takdirkan kepada saya. Nabi Musa makin kaget. Wah, ini jangan-jangan Allah membohongi saya ini. Jangan-jangan Allah tak betul ini dalam memberikan informasi kepada saya. Katanya sudah ditakdirkan bahwa dia sampai meninggal nggak punya keturunan. Kok ini bisa punya anak?
Meminta lagi Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, ini gimana? Katanya nggak punya keturunan, tapi kok sekarang dia datang ke sini menggendong seorang anak? Apa kata Allah? Sesungguhnya doa yang telah dia panjatkan telah mendahului takdirku. Jadi nggak ada takdir yang nggak bisa dirubah. Makanya disebut Lailatul Qadar, malam penentuan takdir. Harapannya kalau kita ditakdir buruk pada malam hari itu, mudah-mudahan dirubah oleh Allah karena kita sedang beribadah kepada Allah. Karena takdir bisa dirubah dengan doa.